Halo subscriber, di video ini saya akan mencoba sebuah aplikasi menggambar di Android ya. Aplikasi ini namanya adalah Krita. Krita adalah salah satu software atau aplikasi menggambar yang populer karena ini adalah software yang gratis dan open source. Kita bisa download Krita di Google Play Store ya, atau di websitenya. Nah, selain gratis, kelebihan dari Krita adalah dia dapat diinstal di berbagai sistem operasi mulai dari Windows, macOS, dan Linux. Dan sekarang kita juga bisa menginstalnya di Android tablet ya. Sayangnya hanya Android tablet saja ya, dan kita tidak bisa menjalankannya di HP Android ya. Mungkin kamu bisa mencoba menginstal APK-nya di HP Android. Saya pernah mencoba tapi tidak bisa ya. Tapi kalau kalian mau coba, kalian bisa download APK-nya di websitenya Krita, mungkin ada ya. Sekarang saya sudah membuka aplikasi Krita. Nah, di sini saya bisa melihat kalau tampilannya sama persis dengan yang kita lihat di PC ya. Jadi semua fitur yang ada di PC ada di sini. Kelebihannya memang kita bisa menggunakan semua fitur yang sama di PC dengan di tablet ya. Kekurangannya adalah tampilannya terlalu rumit ya dibandingkan dengan berbagai aplikasi menggambar di tablet yang lain. Nah, saya akan membuka salah satu file ya. Nah, kalau kita buka file baru, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita bisa klik di sini buat full screen ya, biar lebih lega tampilannya. Dan kita bisa menggambar di sini. Seperti yang saya bilang tadi, tampilannya sama seperti di PC. Karena tablet ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan layar monitor di PC atau pen tablet Wacom yang besar itu, area gambarnya tidak terlalu luas ya, sekitar segini ya. Mungkin kita perlu menutup ini biar area gambarnya makin luas. Kalau mau kita bisa tutup ya ini, dan layernya juga kita tutup atau kita pindah di sini juga boleh. Atau kita bikin float seperti ini atau melayang. Nah, kita bisa atur ukurannya kalau mau. Nah, saya nggak mau bikin panel layernya ada di sebelah sini karena bisa jadi ketika kita menggambar kita tidak sengaja menekan atau memencet bagian layer di sini ya. Jadi mungkin sebaiknya kita pindah dan kita perkecil ukurannya dan kita taruh di tempat yang lain yang lebih aman ya. Dan untuk mengatur brushnya kita bisa memilih di sini. Di sini kita punya banyak sekali brush ya, atau kuas yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Kita bisa mencoba pensil seperti ini. Dan kelebihan dari Krita ini adalah dia mendukung pressure sensitivity. Jika kita menggunakan stylus yang mendukung pressure sensitivity, saya menggunakan tablet Samsung Galaxy Tab S9, jadi dia punya S Pen yang mendukung pressure sensitivity. Dengan begitu ketika kita menggambar dan menekan lebih dalam, maka dia akan lebih tebal garisnya ya, dan kita bisa mengaturnya di aplikasi Krita ya, di bagian brush ini ya. Kita bisa sembunyikan. Nah, selain itu ada juga fitur tilt sensitivity ya. Jadi kalau kita miringkan stylusnya atau S Pen-nya, dia berpengaruh dengan gambarnya ya, atau coretannya seperti ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya, mungkin kamu bisa mengaturnya biar lebih sesuai. Tapi yang saya mau kasih lihat adalah di aplikasi lain seperti ini Sketchbook. Ketika kita menggambar dengan memiringkan seperti ini, maka dia makin tebal ya, seperti menggambar atau mencoret-coret menggunakan pensil yang kita miringkan.
Dan kalau kita gambar dengan tegak lurus seperti ini, hasilnya akan lebih tipis ya, menyerupai pensil sungguhan. Nah, seharusnya di Krita juga ada, tapi saya belum menemukan atau belum mengatur sensitivitasnya biar terlihat ya. Nah, jadi buat pensilnya ini sangat bagus karena mendukung pressure sensitivity ya. Kita lihat kalau kita tekan makin tebal gambarnya ya, seperti ini. Dan kelebihan lain adalah dia mendukung shortcut, maksud saya dia mendukung gestur 2 jari ya. Jadi kalau kita sentuh 2 jari seperti ini, maka akan undo ya, atau kalau di keyboard Ctrl Z. Kita juga bisa mengaturnya di menu ini ya, edit, undo, seperti ini. Seperti selayaknya sebuah software PC, Krita ini sangat cocok bila digunakan bersama dengan keyboard ya, karena dia memiliki banyak shortcut yang sangat berguna dan sangat reliable ya. Bisa dibilang software ini sangat bergantung pada shortcut ya. Nah, sekarang saya akan mencoba fitur palm rejection di Krita ya. Jadi seandainya kita menggambar, apakah kita bisa menggunakan tangan kita yang bersentuhan dengan layar ya. Kita akan mencobanya. Nah, di sini saya menggambar dengan tangan yang menyentuh layar ya. Di sini pada bagian tangan saya menyentuh layarnya, dan di sini kita tidak melihat adanya coretan yang tidak disengaja ya. Kalau kita pakai ini, di sini nggak ada coretan yang tidak disengaja. Saya suka dengan brush yang ini ya. Ini adalah pensil yang biasa, tapi kalian bisa mencoba banyak sekali brush di sini, atau mungkin kalian bisa menambah brush baru yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan berbagai fitur yang mirip dengan fitur di Photoshop ya. Misalkan ini adalah fitur seleksi. Kita bisa menyeleksi, kemudian bisa menghapus ya. Saya sebenarnya ingin menghapus bagian matanya ini karena jelek ya, tapi biasanya kita bisa menggunakan tombol delete di keyboard. Karena saya tidak memasangkan keyboard di tablet ini, saya tidak tahu caranya menghapus ini. Mungkin ini bukan gak sih? Oh bukan ternyata. Buat menghapus mungkin kita perlu menggunakan brush untuk menghapus ini ya. Dan kita kok nggak bisa? Oh, kita perlu seleksi, kemudian kita gunakan brush ini, erase. Oh seperti ini. Seharusnya kalau kita menggunakan keyboard bahkan lebih mudah ya. Kita bisa langsung tekan delete, kita deselect, dan kita gambar lagi matanya seperti ini. Dan mungkin bagian hidungnya terlalu ke bawah ya, jadi kita bisa memperbaikinya dengan menyeleksi dan memindahnya menggunakan ini seperti ini. Nah, menurut saya software Krita ini mudah buat dipelajari kalau kalian sebelumnya pernah menggunakan software yang mirip seperti Adobe Photoshop ya, karena memang mirip ya. Dan seperti Adobe Photoshop, kalian juga bisa membuka beberapa file sekaligus ya, atau beberapa project sekaligus. Misalkan saya mau menambah file baru, membuka file baru. Selain ini, kita juga bisa membuat
file new, dan kita bisa mengatur ukurannya, misalkan ukurannya A4 atau lebih kecil lagi ya, A5 seperti ini. Dan kelebihan dari Krita adalah dia mendukung warna CMYK ya. Ini adalah warna buat printing atau percetakan, tapi saya biarkan RGB. Itu adalah fitur yang spesial ya, karena jarang sekali ada software open source yang punya warna CMYK ya. Bahkan GIMP dan Inkscape tidak mendukung CMYK setahu saya ya. Jadi itu fitur yang spesial atau istimewa seperti ini. Misalkan ini saya punya dua file yang dibuka secara bersamaan dan dia tidak nge-lag sama sekali ya. Mungkin tergantung perangkat yang kamu gunakan ya. Bisa jadi kalau kalian menggunakan tablet atau komputer yang lebih lemot, kalian bisa merasakan kelemotannya ya. Nah, selain itu ada juga fitur animasi yang bisa kita gunakan di Android ya. Ini adalah fitur yang bagus sekali ya. Nah, buat menampilkan fitur animasi kita perlu membuka workspace buat animasinya ya. Jadi kita bisa klik di mana ya, di ngendi yo, di window workspace animation. Nah, dengan begitu kita akan ditampilkan workspace buat animasi. Nah, di sini ada timeline, di sini ada onion skin, layer, color palette, dan lain-lain. Kalian masih bisa mengotak-atik tampilan ini sesuai keinginanmu ya, karena ini adalah software yang mirip dengan Photoshop. Nah, seperti ini guys. Nah, saya sudah mencoba membuat animasi menggunakan Krita ya. Saya akan menampilkannya. Mana ya? Nah, ini. Sebentar. Nah, salah satu kelebihan yang lain adalah Krita ini memiliki file system yang mirip dengan software Windows ya. Misalkan Photoshop. Jadi kalau seandainya kita mau menyimpan filenya, nanti akan tersimpan di folder, dan file itu berbentuk KRA ya kalau nggak salah, aku kok lupa. Dan file itu bisa kita buka di berbagai perangkat yang mendukung Krita ya. Jadi kalau kita sudah menggambar di tablet, kemudian kita bisa pindah ke laptop atau ke Mac atau ke komputer buat dilanjutin menggambar di sana, itu juga bisa ya, karena filenya ini fleksibel dan bisa kita pindah-pindah. Ini adalah salah satu animasi yang saya buat di sini. Memang jelek sih karena saya nggak jago bikin animasi, tapi kita bisa membuat animasi di sini dengan bagus ya, karena dia adalah software yang cukup capable buat bikin animasi. Saya akan menunjukkan beberapa karya orang ya yang ada di YouTube yang dibuat menggunakan Krita. Nah, ini adalah salah satu animasi yang dibuat menggunakan software Krita. Saya menunjukkan ini buat membuktikan kalau Krita ini adalah software yang sangat mumpuni buat bikin animasi. Udah deh, gitu doang. Nah, seperti itu. Di sini juga banyak sekali contoh animasi yang
bikin menggunakan Krita. Nah, kesimpulannya adalah Krita adalah software gratis yang sangat mumpuni buat menggambar secara digital atau digital painting ya, karena dia memiliki fitur yang sangat lengkap, mirip seperti Adobe Photoshop tapi gratis dan open source. Kita juga bisa menggunakan fitur animasi buat bikin animasi ya, dan dia berjalan sangat mulus di tablet, bahkan di tablet Android ya. Ini tablet yang saya gunakan adalah Samsung Tab S9. Saya pernah melihat di YouTube Krita digunakan di Samsung Galaxy S6 Lite, yaitu adalah tablet yang agak lama dan Krita bisa berjalan dengan lancar di sana. Jadi cukup hebat sekali Krita bisa berjalan di Android. Tapi sayangnya Krita tidak tersedia di iPad ya. Jadi kalau kalian menggunakan iPad, sayangnya kalian tidak bisa menginstal Krita di sana. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.